curkan Zionis Israel. Dunia menyaksikan itu. Tidak usahlah kalian sebagai muslim, sebagai manusia sajalah terketukkah nurani Anda melihat kekejaman seperti itu. Subhanallah. Inilah anak didik yang sekarang melancarkan taufan Al-Aqsa yang mengalahkan kedikjayaan Israel laknatullah dan sekutunya. Ada di antara kita yang mencacinya Hamas adalah teroris. Bukan. Kenapa dinamai Taufan Al-Aqsa? Karena sejak tanggal 24 September secara sistematis, puncaknya 8 Oktober. Jadi 24 September 8 Oktober itu akan ada penyembelihan sapi merah di kompleks Al-Aqsa. Maka 5 hari menjelang tanggal 8 itu Hamas Qiyamul Lail, lalu salat istikharah. Lalu Allah beri petunjuk sehari sebelum penyembelihan hewan itu, yang jika itu terjadi maka Israel laknatullah akan meniup trompet dari sapi yang disembelih, yang menandakan 4 bulan berikutnya pembangunan kuil Sulaiman, dihancurkannya Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Jadi bukan motivasi karena ada yang dipenjara ingin melawan, bukan, karena membela Masjidil Aqsa. Kalau 8 Oktober kemarin terjadi, maka normalisasi ke hubungan Saudi Arabia dengan Israel, pembukaan kedubesnya, dan akan diikuti 17 negara Islam lainnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk Malaysia dan Indonesia. Ini alasan kenapa, subhanallah, Maha Guru Syekh Ahmad Yasin yang bukan hanya dengan ketepel, tapi kita lihat roket-roket luar biasa. Ini guru yang mengajar dengan hati. Dia sudah tidak bisa bergerak, tangannya nggak bisa, jarinya aja nggak bisa bergerak, tapi dia punya hati yang hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keluarlah dari lisannya kata-kata yang menyentuh kolbu anak-anak tuh, yang sekarang menjadi Izzuddin Al-Qassam, yang jumlahnya 40.000, baru diturunkan 5.000. Itu adalah murid Syekh Ahmad Yasin yang membela Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Nah, Bapak Ibu guru di sini adalah pejuang. Bagi guru TK memang dia masih kecil, apalagi playgroup halus-halus. Kenapa kamu diam aja, Nak? Diam aja. Kata teman-teman sekitarnya, ada yang buang angin Bu Guru, tapi nggak hilang-hilang. Nggak taunya anak itu diem, dia beranak. Apakah derita guru TK playgroup? Masya Allah, Nak, sini saya, ada apaan tuh? Memang dia sekarang playgroup, tapi 30-40 tahun ke depan dia adalah Presiden Republik Indonesia. Allahu Akbar. Dia mungkin Menko, dia menteri, atau CEO, atau pengusaha, atau hacker
yang melumpuhkan sistem pertahanan drone Zionis laknatullah. Jangan dilihat dia masih kecil, tapi kalau kita memasangkan puzzle di kepribadiannya, karakternya, Pak, insya Allah pahala ibu-ibu guru yang mengajarkan dengan sabar, itu kebagian pahalanya. Nanti di kuburan itu dalam hadis sahih memanggil kita itu 5 kali. Ada dalam hadis lain 7 kali. Yang ngedengar itu hewan, tumbuh-tumbuhan, angin, batu. Kita nggak kedengeran. Coba kalau dipanggil ibu oleh kuburan 5 kali sehari, serem nggak? Bu Iva, siapa manggil tuh ya? Dedi Martoni, aduh, pulang kemana? Saya di rumah, ke kuburan. 5 kali sehari Bu, Bapak. Kemudian kalau kita tidak disiksa saja di kuburan ibu-ibu, dimasukkan ke liang kubur, ukurannya 2 kali 1 meter, dipaksa mencium tanah, diganjal oleh bongkahan tanah, hanya 2 lembar kain kafan berwarna putih, kemudian ditaruh papan atau bambu, diuruk, ditinggalkan. Adakah jika seorang istri meninggal, suaminya nangis? Kata tukang kuburan, Bapak nangis saja. Iya nih istri saya. Bapak cinta banget, cinta banget. Ya udah ikut sama ibu sekalian saya kubur. Kira-kira mau nggak? Allah. Begitupun sebaliknya, kadang mau, enggak katanya gitu ya. Bagi bapak-bapak. Kalau istrinya terbujur dia nangis, yang datang ibu-ibu, ya kan? Ada juga yang gadis, yang satu mengeluarkan air mata, yang satu ngelihat mata terbuka. Ini pengamatan bukan pengalaman. Ya. Jadi bagaimana kita dipanggil-panggil? Tidak usah disiksa lah. Tidak usah disiksa. Enggak usah ada kelabang, ada kecoa, ada cicak, ada kalajengking. Enggak usah. Lalu dihidupkan oleh Allah. Plek. Gelap. Kita teriak. Jika ada orang yang ngedengar teriakan kita, mau nolong kita nggak? Tolong, ada suara, tolong, nolong kita atau dia lari? Itu bayangkan. Dan sejak dikuburkan menunggu sampai terjadinya hari kiamat. Jangan. Tetapi bagi yang punya amal saleh, di sini tanah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang tanah, bawa kasur, bawa tempat tidur, kata kuburan. Muat nggak? Nggak muat Bu kalau kasur kita. Apa kasurnya? Apa tempat tidurnya? Yaitu amal soleh ibu bapak. Kalau satu angkatan 20 ibu ajarkan dan mereka terkesan dengan ibu bapak, subhanallah. Coba kayak kita juga ngalami kan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya toh? Coba kalau saya bilang, Bu, Bapak, siapa guru di SD Bapak yang paling Bapak kagumi dan Ibu? Ada nggak? Kebayang nggak?
Dan sebaliknya, siapa guru SD yang ibu sebelin? Hah? Ada nggak? Ingat, cuma dua itu, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Mau pilih mana ibu-ibu guru, bapak guru? Mau dikenangnya keburukannya atau kebaikannya? Tinggal pilih. Harus ditanya murid tadi itu, guru SD, bu ini SDIT, iya, sekolah dasar Islam termahal, bagi guru-guru ya. SDIT misalnya, kalau saya di Nurul Fikri, ya Allah Pak Ustadz anaknya berapa? 8. Di NF berapa yang sekolah? 4. Yang 4 lagi di sekolah lain, ya kan gitu. Ada anak guru juga SD ITNF. Pas hari pertama dia dari rumahnya sini, ini rumah SD ITNF. Saya pas sekolahnya jalan tuh, bukannya ke situ ke kanan, ini ke kiri. Kata anaknya, SD ITNF di ono pak. Enggak, sini katanya gitu. Sono pak, abi, sana. Enggak, sini aja. Ini bukan SD, ini SD negeri. Enggak, ini SD TNF. Dia belum bisa baca. Rupanya kata dia nggak bohong. SD ITNF juga sekolah dasar Islam SD Impres tetangga Nurul Fikri. Itu salah satu guru senior di NF yang meyakinkan anaknya. Ya, sekarang anaknya sudah punya, ya udah nikah, udah punya anak, ya kan gitu. Saya tahu nama saya nggak sebutin. Sedih, ya. Kalau tadi Pak Misbah yang sangat luar biasa berikan aplaus untuk beliau. Ya, subhanallah. Sekarang SDIT sudah ada 2000-an. SMP 500-an, SMA IT sudah 100 lebih, ya, luar biasa. Ini adalah apakah amal soleh tergantung keikhlasan kita. Saya aja nggak udah usia 60, ini Pak Ustadz saya diwawancara pertama udah lupa bener. Ya, kalau nggak ada cerita kayak gitu tuh, wallahi lupa. Emang saya wawancara dulu ya. Ya, saya memang banyak punya temen. Ada Wawan Fahmi, ada Wawan Kurniawan, ya kan? Ada, pokoknya banyak. Ada wawancara, itu yang saya lupa. Ya, Masya Allah, luar biasa. An-Naba kan dimintanya Ustaz Misbah bilang 3 juz, ya, yang 1 juz aja juz 30, ya udah yang paling panjang An-Naba, ya kan. Subhanallah. Jadi guru-guru ini yang peletak dasar, apalagi bangga sekali ya, saya di Azhari belum ada tuh angkatan pertama jadi guru. Yang saya temuin juga jadi polisi, jadi TNI, ya, Masya Allah, pakai pakaiannya akabri gitu. Saat ini murid kita di wisuda, murid kita itu yang setiap kali cium tangan sama Ustadz, lupa saya tuh. Oh ini ya, subhanallah, bukan jadi guru. Memang jadi guru itu adalah panggilan jiwa. Gak semua ingin jadi guru. Pernah di Nurul Fikri saya wawancara itu, satu orang, saya tanya gini, Pak, Bapak mau jadi guru? Sebetulnya enggak. Oh sebetulnya enggak. Jadi apa? Saya udah bikin lamaran Pak, puluhan. Wallahi, baru pertama kali dipanggil di sini dari sekian puluhan lamaran saya. Saya terhenyak tuh.
Jadi terpaksa bapak, ya kira-kira gitu dah. Kira-kira kalau Anda pewawancara nerima nggak? Ya luar biasa, ini panggilan. Kalau sekarang guru-guru udah berapa orang nih yang di Rahmania yang dapat sertifikasi ya Pak Misbah ya? Udah banyak belum? Belum? Ya? Ada tapi ya? Ada. Lumayan. Nggak besar sih tambahannya, cuma 1,5 juta per bulan. Tapi itu memberikan motivasi ya. Mudah-mudahan bisa semua tuh, tapi nggak akan bisa Pak Ustadz. Ukurannya negeri. Kalau kita satu kelas 2 guru, walas dan asisten gitu ya. Tapi tidak apa-apa ya, memang guru ini ada pertandingan di dunia yang bisa membuat gajah nangis gitu. Dari Amerika sirkus disemprot ya oleh gajah, nggak nangis. Kemudian ada di Perancis ya, bawa makanan dililit, dibanting tuh. Kemudian dari Inggris ditendang, dari Amerika dan sebagainya ya. Tinggal 1 peserta dari Indonesia. Waduh, gagal bikin gajah nangis. Tapi mungkin karena bacaannya atau apa, gajahnya diem tuh. Akhirnya dibisikin sesuatu, itu gajah nangis gelosoan. Ya, wartawan ngerubungin, loh yang lain-lain gagal kok Anda sukses, apa sih yang Anda bisikin di telinga gajah yang gede itu? Cuma saya bilang begini, saya guru, dia nangis. Makanya profesi terakhir tuh guru. Aduh, Allahu Akbar ya. Enggak gitu-gitu amat Pak Ustadz, tanyain aja. Sekarang SPG ada nggak? Saya tanya. Sekolah pendidikan guru di Indonesia ada nggak SPG? Udah nggak ada. Saya SPG lulusan tahun 82. Ya. Tahun 1982 SPG negeri 1. Sekarang udah dihapus. Yang dipertahankan cuma di Lampung. Itu pun bukan sekolah pendidikan guru, tapi sekolah pelatihan gajah. Ya. Sekolah pelatihan di Waikambas. Ya. Ada juga di mall-mall SPG apa itu? Sales mall, sales promotion girl. Ya, SPG juga. Ya, Masya Allah, jadi guru tuh ya. Tapi sekarang penghargaannya luar biasa, diberikan 20% untuk pendidikan itu ya. Pakai SIP lah, yang SIP siapa ya. Praktek-prakteknya kembali juga ke sana besar itu. Ini kan laptop speknya sekian, itu kan cuma 7 juta, di situ 14 juta, 12 juta. Ada yang diterima 3 bulan rusak. Nah itu yang SIP siapa ya? SIP. Ada yang nggak nerima barang. Ini praktek-praktek yang tidak. Uangnya diterima. Saya nggak sebutin sekolahnya. Tapi SD itu jadi rujukan. Karena kita benar barang-barangnya. Kata sekolah-sekolah lain, di sekolah saya itu kok banyak banget laptop ya, karena tiap tahun ya. Iya dari SIP lah. Kok saya nggak dapet sih gitu? Karena ada daftarnya ya kan. Masya Allah. Ini adalah praktek-praktek yang negatif dalam pendidikan. Tapi yang jelas guru ini luar biasa sekarang. Berikan aplaus untuk kita semuanya. Selamat Hari Guru Nasional. Kalau ibu-ibu dan bapak guru punya cita-cita, insya Allah. Jadi yang pertama amal soleh. Yang paling mengerikan itu ditanya mungkar dan nakir.
Bagaimana bacaannya untuk kita bisa menjawab pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, madinika? Hadiahnya apa ya? Yang bisa jawab. Apa untuk mengantisipasi di kuburan itu? Kata kuburan, nanti ente akan ditanya di sini oleh malaikat mungkar nakir ketika pelayat terakhir meninggalkan kuburan ini 7 langkah. Siapa tahu? Siapa? Bagaimana zikirnya? Kata kubur, amalkanlah kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.